Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kisah-kisah misteri akan menceritakan kisah tentang bedong mait yang berasal dari tanah Jawa. Bedong mait di beberapa daerah khususnya Jawa Tengah. Secara umum, bedong mait istilah untuk menyebut lapisan kain kafan paling pertama yang diperuntukkan sebagai pembungkus tubuh jenazah sebelum dipocong atau dikafani seluruhnya. Tapi di dalam ilmu Jawa kuno yang tentunya tidak elok dan sangat terlarang, bedong mait ini juga diyakini mempunyai tuah hampir mirip seperti tali pocong. Bahkan tingkatnya terbilang sangat jauh di atasnya. Namun karena mungkin cara mendapatkan juga sangat tidaklah mudah, semua ilmu yang berkesinambungan dengan bedong mait ini pun seiring berjalan waktu berlahan-lahan mulai dilupakan, dan sudah sangat jarang sekali orang-orang yang mau menekuninya. Namun ternyata ada satu manusia, dan mungkin saja ia adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang masih menyimpan dan merawat ilmu terlarang bernama bedong mait itu. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya sahabat kisah-kisah misteri support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like, dan supaya kami lebih semangat membuat konten lainnya. Berikut ceritanya. Di suatu sore di desa Turi, Jawa Tengah, kisaran tahun 1974 sampai 1975, seorang pemuda tampak berlari terpongo-pongo sembari mengabarkan sesuatu kepada setiap orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan. Pemuda itu adalah Darwis, cucu dari salah satu sesepuh desa yang saat itu tengah mengabarkan kepada orang-orang bahwa kakeknya sudah meninggal. Tolong, Mbah Kakung sedang, yaitu meninggal, ucapnya dengan mimik kata-kata yang menahan tangis. Jelasnya yang Darwis wartakan saat itu adalah Mbah Gajul, kakeknya sekaligus sesepuh dan ahli suwuk atau ahli penyembuhan yang cukup dituakan di desa Turi ini. Tapi beda dengan Darwis, sang cucu. Para warga justru tampak tak terlalu terkejut dengan warta kematian itu, karena memang kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini Mbah Gajul sakit dan tidak bisa apa-apa. Kentungan penanda adanya lelayu segera dibunyikan. Ia lanjut dengan warga yang bergerak kondisif menuju rumah Mbah Gajul untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Maklum saja, mendiang memang hanya tinggal berdua dengan cucunya, dan selama ini dirawat oleh sang cucu, Darwis. Sementara anak satu-satunya, ayah Darwis, sudah mapan di luar kota. Singkat cerita, jenazah Mbah Gajul pun sudah dimandikan serta dikafani, dan kini telah berada di bujur beralas tikar. Terlihat Darwis yang sudah bersimpuh di depan tubuh kakeknya itu, bersama dengan pelayat yang silih berganti melihat tubuh Mbah Gajul sebelum dibawa ke makam. "Nang, apakah bapakmu sudah diberitahu?" tanya Mbah Jayus, salah satu sesepuh juga di desa Turi ini. "Sudah, Mbah. Tadi Pak Carik yang pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram ke bapak," tanggap Darwis secara mengusap air matanya. "Sing sabar ya Le, menurut Gusti ini sudah yang terbaik. Lagi pula kasihan simbahmu kalau sakit-sakit terus," kata Mbah Jayus kepada Darwis saat itu. "Njih Mbah, kalau saya sih sangat ikhlas, karena saya sebenarnya juga nggak tega melihat Mbah Kakung sakit-sakitan," tanggap Darwis, yang setelah itu tiba-tiba teringat tengah wasiat kakeknya sebelum meninggal, yang hingga detik ini sama sekali ia tidak pahami. "Oh nggih Mbah, saya jadi ingat sejak Mbah Kakung mulai sakit, kurang lebih sudah 3 kali beliau mengatakan kepada saya perihal kain rombeng yang suatu saat harus dan wajib dikuburkan bersamanya kalau Mbah Kakung ini wafat," ungkap Darwis yang langsung membuat dahi Mbah Jayus mengkerinyit. "Hah? Kain rombeng?" kata Mbah Jayus, dan tampak berpikir sejenak, dan tak lama kemudian langsung menemui jawabannya. "Oh alah, keliangan aku. Saya kira selama ini benda itu sudah dilarung. Ya wes, ayo kita cari. Apakah mbahmu juga mengatakan di mana ia menyimpan barang itu?" kata Mbah Jayus yang awalnya membuat Darwis semakin bingung. "Apa sih itu Mbah?" tanya Darwis, yang tak lama kemudian dijawab oleh Mbah Jayus.
sembari mengajaknya bangkit untuk mencari barang-barang itu, mulai dari kamar Mbah Ganjul. "Wes, ayo berdiri, kita cari dulu barang itu," kata Mbah Jayus yang mengajak Darwis agar segera mencari kain rombeng itu. Sehingga sesampainya di dalam kamar, barulah Mbah Jayus mengatakan bahwa kain rombeng yang menjadi wasiat dari Mbah Ganjul itu adalah kain bedong mait. "Itu bedong mait, Nang, warisan turun-menurun dari si Mbah Buyutmu," jelas Mbah Jayus di dalam kamar mendiang Mbah Ganjul, yang seketika membuat tengkuk Darwis sedikit bergidik. "Waduh, apa itu, Mbah?" tanya Darwis setelah itu. "Saya jelaskan nanti saja. Sekarang yang paling penting kita harus segera menemukan itu," tangau Mbah Jayus, yang setelah itu langsung memulai pencarian di setiap bagian. "Payah itu kalau sampai nggak ketemu, soalnya itu adalah wasiat terakhir. Ora ilok, pamali kalau tidak dituruti. Pasti ada maksud tertentu, sampai-sampai simbahmu mewasiatkannya," ucap Mbak Jayus, sembari terus mencari benda itu bersama Darwis. Sepertinya mereka telah mencari di sebuah sudut dan setiap jengkal kamar Mbah Ganjul. Dari kolong ranjang, bawah bantal, sampai di sela lipatan baju-baju berada di lemari pun. Tapi mereka tak juga menemukannya, benda yang dimaksud. Hingga akhirnya mereka pun keluar sembari berpikir untuk mencari di tempat lain. Wajah Mbah Jayus terlihat memerah. Ada rasa takut yang coba untuk ia tutup-tutupi. Kala itu entah apa alasannya. Yang jelas Mbah Jayus kembali berkali-kali mengulang perkataan bahwa kain rombeng yang menurutnya adalah bedong mait itu harus segera mereka temukan. "Tenang, Mbah, habis ini kita cari di ruangan lain," kata Pak Imin yang mulai merasa aneh dengan gelagat Mbah Jayus. Mungkin bagi Darwis yang masih muda, wasiat kakeknya itu bukanlah hal yang terlalu penting. Lagi pula, itu kan hanya kain rombeng, apa pentingnya? Kecuali kalau wasiat, harta, atau warisan, baru itu harus disampaikan, batin Darwis saat itu. Hingga sore pun berganti malam. Liang lahat memang sudah siap beberapa jam yang lalu. Tapi hingga malam ini, jenazah Mbah Ganjul belum dikebumikan. Itu semua atas saran dari orang-orang yang memilih untuk menunggu Pak Dirja, anak Mbah Ganjul, sekaligus ayah Darwis itu, menerima telegram dari Pak Carik tentang warta meninggalnya Mbah Ganjul ini, karena rasa-rasanya akan lebih elok jika anak satu-satunya itu menyaksikan sendiri jenazah ayahnya masuk ke dalam pusara. Tampak warga yang berkumpul di bawah tenda sederhana yang berdiri di depan rumah Mbah Ganjul. Terlihat juga di sana Darwis yang tengah mengobrol dengan pemuda sebayanya. Tak terlihat lagi raut kesedihan di wajahnya, karena mungkin sedang beralih oleh canda-canda dari temannya itu. Malam itu Mbah Jayus kembali datang dan langsung kembali menemui Darwis. Ia bertanya kepada cucu Mbah Ganjul itu, apakah kain rombeng yang tadi sempat mereka cari sudah ditemukan atau belum? "Belum, Mbah, besok saja. Bapak yang nyari. Sepertinya dia lebih tahu perihal itu," jawab Darwis yang sebenarnya tak terlalu peduli dengan wasiat dari kakeknya itu. Mendengar jawaban Darwis, Mbah Jayus pun berlalu sembari berpesan agar Darwis atau bapaknya itu besok benar-benar mencari benda itu sampai ketemu. Tapi baru saja Mbah Jayus beranjak dan duduk bersama orang tua sebayanya di sudut lain tenda, tampak dua orang kakek-kakek menghampiri Darwis lagi. Ia adalah Mbah Roso dan Mbah Mangun, salah dua dari sesepuh di desa Turi ini, yang mana beliau ini menanyakan hal yang kurang lebih sama seperti yang ditanyakan oleh Mbah Jayus. Darwis pun menjawab sembari menghela nafasnya dengan mengulang jawaban yang tadi ia ucapkan kepada Mbah Jayus, bahwa ayahnya lah yang esok akan mencari bedong mait atau kain rombeng itu. Dalam ketidakpahamannya, Darwis tentu merasa jengkel karena teman-teman kakeknya itu malah lebih serius mengurusi hal yang tak rasional itu daripada menghargai perasaan yang telah berduka itu. Apa sih? Pasti Mbah Jayus yang memberitahu mereka. Lagian kenapa juga tadi saya malah memberitahu tentang wasiat dari Mbah Kakung itu? Batin Darwis yang agaknya malah menyesal karena malah membicarakan wasiat itu. Jatinya manusia yang paling sedih atas wafatnya Mbah Ganjul adalah Darwis itu sendiri. Alasannya karena memang sejak ibunya meninggal dan ayahnya memilih kerja di luar kota,
Dari usia 8 tahun, mendiang Bang Gajul dan mendiang Mbah Runi istrinya lah yang merawatnya. Tak ditampik juga oleh Darwis bahwa saat ini ia benar-benar merasa sedih dan kehilangan. Tapi entah mengapa, khusus dalam konteks nirlogika ini, Darwis merasa kalau itu bukanlah hal yang harus diseriusi. Mungkin memang sulit memasukkan sebuah ketidakmasukakalan untuk menjangkau pikiran seorang seperti Darwis yang waktu itu baru menginjak usia ke-23 tahun. Singkat cerita, hari berikutnya, kala itu sekitar pukul 10 pagi, Pak Dirja ayah Darwis itu pun tiba, menandakan bahwa telegram kiriman Pak Carik benar-benar telah sampai kepada anak Mbah Gajul itu. Selayaknya orang yang kehilangan, tangisan Pak Dirja pun pecah ketika ia berjalan tertatah tertitih, merengsek berkumpul di antara pelayat yang langsung menghampiri oleh Darwis yang matanya juga sudah mulai berair. Darwis pun memapah Pak Dirja ayahnya baru tiba. Ia melangkah masuk dan langsung memperlihatkan jenazah Pak Gajul, hingga tangisan pun semakin pecah. Oleh Pak Dirja begitu pula dengan Darwis. Kini di depan jenazah, ayah dan anak itu menangis bersama. Hingga setelah berapa detik dan menit berlalu, Pak Dirja yang sudah nggak bisa menahan nafasnya pun berkata kepada Darwis agar jenazah Bang Gajul segera dimakamkan. Min, panggil Pak Kaum, Pak Ustadz maksudnya. Kita bawa Mbah Kakung ke makam sekarang, pinta Pak Dirja kepada Darwis. Darwis pun keluar menghampiri Pak Kaum yang kebetulan juga duduk di tengah-tengah antara pelayat itu. Perihal perintah dari ayahnya yang ingin jenazah kakeknya itu segera diberangkatkan. Hingga singkatnya di depan rumah, sekira mungkin 30-40 menit kemudian, jenazah Bang Gajul pun sudah berada di dalam keranda, tertutup dengan ambiang-ambiang, lengkap juga dengan rangkaian bunga mawar dan pandan yang tersimpir menyelemat di atasnya. Tampak kini Pak Lurah memberikan sepatah dua kata terlanjur dengan Pak Kaum yang mulai memanjatkan doa pengantar sebelum membawa jenazah Pak Gajul ke makam setempat. Suasana doa saat itu cukup hikmat. Semua orang menunduk menenggahkan tangannya, tapi tidak dengan Darwis yang kini justru tampak gelisah, menoleh ke sana kemari seperti tengah mencari seseorang. Benar, lagi-lagi entah mengapa, di antara doa pengantar yang sedang dibacakan oleh Pak Kaum itu, tiba-tiba saja Darwis kepikiran akan maksiat kakeknya. Dengan gelisah kini terlihat menerawangi setiap wajah para pelayat, berharap ada Mbah Jayus, Baroso ataupun Mbah Bangun di situ. Tapi nihil, karena ia pun segera sadar bahwa teman-teman kakek itu memang tidak ada. Darwis yang semakin gelisah kini terlihat menoleh ke arah ayahnya. Saat itu ia mulai berpikir untuk menyampaikan wasiat mendiang kakeknya itu. Akan tetapi situasi tak mendukung, yang mana keadaan saat itu mulai membuatnya merasa sulit untuk merangkai kata-kata, sehingga waktu pun akhirnya terbuang bersama dengan doa-doa dari Pak Kaum yang sudah selesai dipanjatkan. Jenazah Bang Gajul pun mulai diberangkatkan menuju makam. Dalam iring-iringan, wasiat itu seperti semakin mengganggu pikiran Darwis. Sekali lagi ia menoleh dan mencari keberadaan teman kakeknya. Sampai akhirnya Darwis pun mencoba untuk bertanya kepada warga. Hingga setelah berapa kali menanyakan kepada orang-orang yang berbeda, ia pun akhirnya mendapatkan jawaban yang pada intinya mengatakan bahwa mereka semua, yaitu Mbah Jayus, Mbah Roso ataupun Mbah Mangun, tiba-tiba sakit. Darwis pun pasrah dalam situasi itu dan mencoba untuk kembali berpikir logis. Hingga singkatnya setelah melalui semua prosesi, jenazah Bang Gajul pun akhirnya dimakamkan, tak sesuai seperti yang diwarisi. Sore pun berganti malam. Doa tahlil baru saja selesai dilaksanakan oleh para warga. Tampak kini Darwis duduk bersama dengan teman sebayanya, dengan perasaan bersalah yang kini mulai membayanginya. Apa ndak apa-apa ya, batin Darwis saat itu bersama dengan tepukan pundak dari ayahnya yang menyuruh dirinya untuk membeli sebungkus rokok. Bapak belikan rokok sana le, satu selop sekalian buat melengkap orang-orang, pinta Pak Dirja kepada anaknya Pak Darwis. Darwis berjalan menuju warung dengan perasaan bersalah yang kian berputar-putar di otaknya. Biarkan saja, batin sembari terus melangkah. Sebetulnya rasa bersalah itu bukanlah tentang akibat yang akan ditimbulkan. Toh ia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik semacam itu.
Tapi yang sebenarnya menjadi beban pikirannya saat itu adalah betapa kurang ajarnya dia tidak mau memenuhi wasiat kakeknya, yang menurutnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mau gimana lagi, semuanya sudah terlanjur, hingga kejadian aneh pun terjadi, yang mana ini mungkin adalah awal yang diakibatkan oleh seketik kesalahannya itu. Saat itu Darwis yang baru saja sampai setelah membeli rokok, seketika dibuat terheran-heran. Hatinya mengerinyit melihat tenda depan rumahnya yang mulai ramai kini tampak sepi, dengan meja dan kursi yang terlihat semakin kacau. "Bapak, bapak," panggil seraya berjalan meragu. Ia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menoleh ke sana kemari sembari terus memanggil ayahnya. Apaan ini? Batinnya yang semakin keheranan. Namun tak lama setelah itu, ia pun seketika merasa lega saat sama-sama ia mendengar suara keramaian di arah belakang rumahnya. "Lagi pada ngapain di sana?" ucap sembari beranjak menghampiri sumber suara itu. Suaranya jelas dari belakang rumah. Bahkan sesampainya ia di ruangan paling belakang, yaitu di ambang pintu dapur, Darwis 1000% sangat yakin bahwa suara orang ramai itu masih benar-benar ia dengar. Tapi semua berubah dengan senyap ketika ia membuka pintu belakang itu, karena suara yang semula ia dengar ramai itu sekarang tiba-tiba lenyap seketika dan berubah menjadi keheningan. Darwis melangkah keluar dari pintu untuk memastikan, yang mana katanya keadaan belakang rumahnya itu memang benar-benar sepi dan hening. "Apa saya salah dengar ya?" batin Darwis seraya terbalik dan hendak kembali masuk. Akan tetapi belum sampai ia melangkah kakinya, tiba-tiba dengan samar ia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Menyadari hal itu, Darwis sempat menghentikan langkahnya. Ia pun hendak berbalik dengan maksud untuk memastikan suara nyanyian itu. Tapi belum sempat ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba nyanyian itu berhenti bersama dengan suara wanita yang berkata sembari menepuk satu pundaknya, "Lo iki no loh, aku ini adalah loh." Ucapan suara dari seorang wanita sembari menepuk pundak Darwis. Darwis terkejut bukan main, tapi entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Cucu Mbah Gajul itu justru malah membalikkan badannya, hingga terlihat kini tetap beberapa jengkal di depan matanya. Sosok yang baru saja berbicara dan menepuk bahunya itu, sosok itu berubah wujud tubuh yang seluruh ditutupi oleh kain lusuh. Darwis sempat bertahan beberapa detik dalam keadaan itu, sehingga akhirnya ia pun berlari keluar dan kembali bingung setelah melihat keadaan di depan rumahnya yang ternyata masih ramai dengan orang-orang. "Mana rokoknya?" dipanggil, "Kok malah nyelonong masuk aja?" kata ayah Darwis yang seketika membuyarkan kebingungannya itu. Bersambung part 2.